kurangin sampah sekolah kita. Jadi nanti kalian tidak akan menemukan tempat sampah dimanapun ya. Jadi tidak boleh membawa sampah, terutama bungkus plastik, bungkus makanan ke area lingkungan sekolah. Kalian dari rumah nanti setelah menjadi murid di sekolah ini harus membawa tempat makan, tempat minum dari rumah ya. Nanti kalau jajan di kantin sekolah itu bisa dipakai ya. Jadi mudah-mudahan saja kalian belajar di sini bisa berhasil, sukses, mencapai cita-citanya ya. Mudah-mudahan nanti kelak kalian menjadi orang-orang yang sukses, berhasil untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sekali lagi selamat buat kalian semua. Selamat bergabung, selamat datang, selamat menempuh pendidikan, selamat sekali lagi nanti ketemu dengan teman-teman baru, dengan guru-guru baru. Semoga sukses ya. Salam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Anak-anakku sekalian, para pelajar dimanapun Anda berada, selamat. Saat ini Anda telah diterima di sekolah yang kalian damba-dambakan, sekolah yang kalian inginkan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan kalian telah melewati beberapa tahapan-tahapan yang pada akhirnya kalian saat ini sudah menjadi siswa di sekolah yang Anda inginkan ataupun yang kalian cita-citakan. Wabil khusus anak-anakku sekalian yang ada di SMP Negeri 3 Cisauk, Kabupaten Tangerang. Saya ucapkan selamat, Anda telah diterima di sekolah SMP Negeri 3 Cisauk, sekolah yang mencetak siswa-siswa yang berprestasi, sekolah yang mencetak rembulan-rembulan bangsa yang bercahaya, yang kelak nanti menjadikan anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang bermanfaat, dan anak-anak yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Selamat datang di gerbang kesuksesan. Selamat datang di gerbang kesuksesan. Sukses Anda dimulai dari hari ini. Anak-anak sekalian, tentu saja sukses merupakan dambaan setiap orang. Kesuksesan adalah hal yang sangat didamba-dambakan. Kesuksesan adalah hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Dan begitu pula sebaliknya, kegagalan adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Anak-anak sekalian, para pelajar dimanapun Anda berada, ada 5 hal apabila kalian semuanya ingin menjadi orang-orang yang sukses. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 5 poin, ada 5 hal yang menghantarkan Anda menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Yang pertama, mohon disimak baik-baik. Yang pertama adalah mimpi atau cita-cita. Mimpi atau cita-cita. Untuk itu yang pertama adalah kalian semuanya harus punya mimpi. Kalian para pelajar harus punya cita-cita. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Jangan pernah berhenti untuk bercita-cita. Ciri orang hidup adalah punya cita-cita. Ciri Anda masih hidup
adalah memiliki mimpi-mimpi. Anak-anak sekalian, para pelajar dimanapun kalian berada, ada satu ungkapan mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Andaikan engkau terjatuh, engkau tetap berada di antara bintang-bintang. Anak-anakku sekalian, para pelajar dimanapun Anda berada, yang pertama, kalau kalian ingin meraih sukses di masa yang akan datang, yang pertama, kita harus punya mimpi. Mimpi itu adalah cita-cita. Mimpi adalah harapan. Oleh karena itu, mari gapai harapan, mari gapai impian dengan mencanangkan sejak sekarang, suatu hari nanti kita akan menggapai cita-cita tersebut. Anak-anak sekalian, para pelajar dimanapun kalian berada. Yang kedua, yang harus dilanjutkan jika kita ingin menjadi orang yang sukses, tentu saja bukan hanya sampai pada batas mimpi. Mimpi itu penting, mimpi itu sangat berguna. Mimpi itu adalah cita-cita, atau mimpi itu adalah impian ataupun harapan di masa yang akan datang. Tapi yang kedua dilanjutkan, mimpi itu harus diejawantahkan dengan perjuangan. Mimpi itu harus direalisasikan dengan tingkah laku dan perjuangan. Perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Oleh karena itu, syarat yang kedua yaitu sungguh-sungguh. Syarat yang kedua adalah sungguh-sungguh. Jika kita ingin meraih bintang di langit, jika kita ingin menggapai harapan, jika kita ingin wujudkan segala apa yang kita impikan, segala apa yang kita cita-citakan, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Man jadda wa jadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan menggapai impian dan harapan. Tentu saja sebaliknya, bagi mereka yang tidak bersungguh-sungguh, bagi mereka yang tidak berupaya secara maksimal, maka mimpi hanyalah tinggal sebuah mimpi. Mimpi hanyalah tinggal sebuah harapan. Anak-anakku sekalian, para pelajar dimanapun Anda berada, jadi yang kedua ingat, jika kita ingin menggapai harapan, jika kita ingin menggapai cita-cita, kita ingin mencapai sebuah kesuksesan, selain mimpi, yang kedua adalah harus bersungguh-sungguh. Jangan mengeluh, pantang menyerah. Tentu saja dalam sebuah perjuangan akan banyak sekali aral melintang, serta halangan yang akan mengganggu kita. Tapi yakinlah, tidak perlu berapa banyak kita terjatuh. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa bangkit setelah kita terjatuh, yang kemudian kita berjuang kembali dan berusaha kembali dan menggapai harapan yang kita cita-citakan. Anak-anak sekalian, para pelajar dimanapun kalian berada, syarat yang ketiga yang harus kalian miliki untuk menggapai sebuah kesuksesan di masa-masa yang akan datang, yaitu yang ketiga adalah sabar. Sabar. Sabar itu adalah sesuatu yang kita harus menahan ketika kita berada dalam suasana kedukaan, ketika berada dalam suasana ketidakenakan. Harapan, cita-cita, mimpi yang kita inginkan tentu saja harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Mimpi, harapan, cita-cita tentu saja harus dibayar dengan perjuangan-perjuangan yang berdarah-darah. Perjuangan-perjuangan yang menyeratkan darah dan nanah. Perjuangan-perjuangan yang tentu saja ini akan sangat membuat kita lelah. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai sebuah impian, untuk mencapai sebuah mimpi, untuk mencapai sebuah harapan dan cita-cita,
maka kita harus bersabar. Bersabar melangkah satu langkah. Ingat, perjalanan yang bermiliar-miliar dimulai dari satu langkah. Dan kita tidak akan sampai kepada satu akhir jika kita belum memulai. Oleh karena itu, mulai saat ini. Mulai melangkah, kemudian ketika kita terjatuh, kita terbangun kembali. Ketika kita sedang diuji oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai ujian, maka hendaknya kita bersabar. Ketika kita sedang diuji oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan mempersiapkan kita satu tangga kenikmatan, satu tangga kemuliaan, yang itu adalah boleh jadi adalah tahapan cita-cita ataupun impian yang akan kita inginkan. Yang ketiga, saya ulangi lagi, syarat kita untuk menggapai sebuah kesuksesan yaitu adalah sabar. Bersabarlah dalam meraih sebuah impian dan cita-cita. Para pelajar, dimanapun kalian berada, yang keempat, syarat yang harus kita lewati, syarat yang harus kalian miliki untuk mencapai sebuah kesuksesan, yaitu yang keempat adalah ilmu. Ilmun ataupun ilmu dalam bahasa Indonesia. Ilmu ini adalah bagian yang tak terpisahkan jika kita ingin mewujudkan sebuah impian ataupun cita-cita yang kita harapkan. Kalau kita ingin sukses, tentu saja syarat yang keempat ini tidak bisa kita abaikan. Jika kita ingin memperoleh kesuksesan di dunia, maka ditempuhlah dengan ilmu. Ada satu hadis disebutkan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menghendaki kesuksesan dunia, maka raihlah, maka tempuhlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin menghendaki kesuksesan kehidupan akhirat, tentu saja juga digapai dengan ilmu. Dan siapa orang yang ingin menghendaki keduanya, yaitu kehidupan dunia dan akhirat, wa man arada bihima fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin menghendaki kehidupan dunia, kehidupan akhirat juga digapai dengan ilmu. Anak-anak sekalian, para pelajar dimanapun kalian berada, dan sekolah merupakan kawah candra di muka, tempat kalian untuk melakukan sebuah latihan, tempat kalian ditempa dengan berbagai hal yang tentu saja ini akan mengasah, akan membuat kalian cerdas. Bukan saja cerdas secara IQ, tetapi kalian juga nanti akan di sebuah lembaga pendidikan akan dilatih juga dengan kecerdasan emosional dan juga akan dilatih dengan kecerdasan spiritual. 3 kecerdasan ini nanti akan kalian dapatkan di tempat atau di sebuah sekolah yang saat ini kalian berada. Kembali lagi, bahwasanya untuk mencapai sebuah kesuksesan, menggapai sebuah impian, menggapai sebuah cita-cita di masa yang akan datang, yaitu syarat yang 4 adalah ilmu. Anak-anakku sekalian, para pelajar dimanapun kalian berada, syarat yang kelima, jika Anda ingin menggapai sebuah kesuksesan, menggapai sebuah cita-cita, menggapai sebuah harapan di masa-masa yang akan datang, poin yang kelima yang tak bisa dipisahkan pula, yaitu doa. Doa atau religi atau spiritual ini tentu saja tak bisa dipisahkan dari syarat-syarat yang lain. Betapapun kita punya impian setinggi langit, betapapun kita ikhtiar secara bersungguh-sungguh, bekerja secara maksimal, betapapun kita sudah bersabar-sabar, berletih-letih, berpayah-payah, betapapun kita sudah mempergunakannya dengan ilmu yang sangat hebat, ilmu yang sangat canggih, tetapi jika kita melupakan poin atau hal yang kelima, yaitu doa, menyandarkan sesuatu apapun kepada Yang Maha Kuasa, maka
cita-cita kita, impian kita tak akan bisa tercapai. Nah, untuk itu para pelajar, para siswa dimanapun kalian berada, kalian tidak bisa atau tidak boleh melupakan poin yang kelima, yaitu senantiasa berdoa, senantiasa memasrahkan diri, senantiasa kita memulangkan diri kepada Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Satu, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sebuah usaha sudah kita lakukan, sudah kita ikhtiarkan, kemudian juga kita berjuang dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya kita akan bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan. Sebab kita ini tentu saja sebagai makhluk yang doib, yang lemah. Kita terkadang merasa kita lebih tahu dari daripada orang lain, tetapi sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih tahu tentang diri kita. Boleh jadi apa yang kita cita-citakan itu tidak berhasil, tetapi Allah, Tuhan yang Maha Esa, itu akan menggantikan cita-cita kita yang lain yang sesungguhnya lebih baik, lebih maslahat daripada apa yang kita inginkan di awal atau di sebelumnya. Dan boleh jadi cita-cita atau harapan atau impian yang kita targetkan pada waktu tertentu akan mendapatkan kesuksesan, sengaja Tuhan menundanya supaya nanti akan datang tepat pada waktunya, akan indah pada waktunya. Nah, oleh karena itu para pelajar, anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, yang kelima, maka hendaknya kalian selalu berdoa, hendaknya kalian selalu taat dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja sesuai dengan agama dan keyakinan ataupun kepercayaannya masing-masing. Dan anakku sekalian, saya ingin merangkum kembali pada kesempatan kali ini, yaitu ada 5 poin, ada 5 hal jika kita ingin menggapai sebuah harapan, sebuah cita-cita, sebuah mimpi besar kita. Tentu saja yang pertama, kita memang harus punya mimpi. Kita harus punya cita-cita. Kita harus punya harapan-harapan itu. Dan harapan-harapan itu, mimpi-mimpi itu selalu ada, harus ada. Sebagai tanda orang hidup, maka kita harus punya harapan, punya impian. Itulah yang membuat kita survive, itulah yang membuat kita selama ini semakin bertahan hidup kita. Lalu yang kedua, dalam menggapai sebuah impian ataupun cita-cita tentu saja harus direalisasikan dengan perjuangan. Maka syarat yang kedua adalah harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh, harus gigih. Dengan tekad yang bulat, dengan tekad yang membaja. Jangan separuh-separuh. Totalitas kita berjuang, totalitas kita memperjuangkan segala apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, senantiasa kita bersabar. Karena kita akan melewati sebuah ujian-ujian Tuhan. Kita akan melewati aral melintang, kita akan melewati onak dan duri, kita akan melewati jalan licin. Tapi yakinlah sesungguhnya itu akan kita lewati jika kita bersabar. Kita akan melihat sebuah pelangi yang sangat indah. Kemudian syarat yang keempat, jika kita ingin mencapai sebuah cita-cita, menggapai sebuah harapan, memperoleh mimpi besar, maka syarat yang keempat adalah ilmu. Ilmu ini sangat penting, dan ilmu itu biasanya berada pada sebuah kemisterian menunggu terbukanya tabir. Maka belajar, dan belajar itu adalah cara untuk membuka tabir ilmu. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima, tentu saja sebuah mimpi besar, sebuah cita-cita yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang sangat luhur. Kemudian juga dengan sungguh-sungguh kita perjuangkan, dengan sabar kita menjalaninya, dengan ilmu kita akan memperolehnya. Maka yang pada akhirnya kelima, segala sesuatu kita sandarkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Anak-anakku sekalian, para pelajar dimanapun kalian berada, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semuanya sudah diterima di sebuah sekolah yang kalian inginkan, kalian yang damba-dambakan dan kalian cita-citakan, ya. Selamat
memasuki atau selamat berada di gerbang kesuksesan. Selamat datang di gerbang kesuksesan. Sukses Anda dimulai dari hari ini. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para guru yang ada di Indonesia, baik yang berada di kota-kota besar maupun yang berada nun jauh di sana, di pulau-pulau, di pelosok-pelosok daerah. Anda adalah seorang pahlawan, pahlawan tanpa tanda jasa. Karena gurulah maka menciptakan sebuah rembulan-rembulan bangsa bercahaya. Karena gurulah maka akan melahirkan orang-orang hebat. Kalau seseorang hebat, bukan karena seseorang itu hebat, salah satunya diantaranya karena memiliki guru yang hebat. Terima kasih para guru-guru yang hebat. Kemudian tentu saja pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah ikut juga bersama-sama satu barisan dengan para guru yang selalu bekerja sama, yang selalu berinteraksi, dan ikut juga menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang nantinya akan menjadi orang-orang yang berguna, baik berguna bagi pribadi, berguna bagi keluarga, berguna bagi bangsa dan negara. Pada akhirnya saya, Kang Sae, mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang di gerbang kesuksesan. Sukses Anda dimulai dari hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.